يا ربي صل على محمد ما لها بالأفق نور كوكب. بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة إلى روح سيدنا حبيبنا شفيعنا رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته أن الله يعلي درجاتهم بالجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم بالعافية والسلامة لهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Qala musanniful kitab Habibul Imam Al-Habib Abu Abdullah Muhammad bin Yusuf As-Sanusi thumma ila sahibu syarfuha Ibrahim Al-Bayjuri rahimahullah wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa nafa'ana bihima fid darain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihidmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal wa kadza yastahilu alaihi ta'ala al-ajzu an mumkinin ma wa ijadu syai' min al-alam ma'a karahatin. Ay wa yastahilu alaihi ta'ala ijadu syai' minal alam ma'a karahatin li wujudihi. Ay adamu iradatihi lahu ta'ala au ma'a dhuhuli awil ghaflati au bita'lili au bitab'i. Dan juga mustahil bagi Allah subhanahu wa ta'ala ijadu syai', menciptakan sesuatu ma'a karohatin, menciptakan sesuatu minal alam, dari alam semesta ini, menciptakannya ma'a karohatin, disertai dengan karohah, disertai dengan terpaksa. Terpaksa itu apa? Terpaksa itu apa? Hah? Mengerjakan sesuatu tidak atas keinginan dirinya. Mengerjakan sesuatu bukan atas keinginan, itu namanya terpaksa. Kalau menciptakan sesuatu atas keinginannya, itu namanya kehendak. Saya ngerjain ini karena saya pingin, itu buat kamu berkehendak. Kalau kamu ngerjain sesuatu tapi bukan kamu yang pingin, tapi kamu yang ngerjain,
Jadi kamu terpaksa. Nah Allah itu mustahil menciptakan bagian dari alam semesta ini, menciptakan isinya alam semesta ini disertai dengan terpaksa. Artinya tidak atas keinginannya sendiri. Nah, begini. Memang yang namanya Tuhan itu ya harus bikin dong. Masa Tuhan nggak bikin? Berarti karena dia Tuhan, mau nggak mau dia, berarti bukan atas. Nah, itu namanya bukan kehendak kalau begitu. Sama aja kayak kalau dia matahari ya bersinar dong. Masa matahari kok nggak bersinar? Berarti bersinar itu bukan kemauannya matahari. Matahari itu nggak punya mau bersinar. Kenapa nggak punya mau bersinar? Karena dia nggak bisa milih yang lainnya. Mau nggak mau, gitu. Kayak api memanaskan. Memanaskan itu bukan maunya api. Karena api nggak bisa punya pilihan yang lain, gitu loh. Nah, karena api itu bisanya cuman manasin. Berarti manasin bukan maunya api. Coba. Api, kamu bawa kerjanya ganti yang lain, jangan manasin. Apa kata Api? Kamu gimana lagi? Adanya begini. Bukan pilihan saya untuk manasin sesuatu. Lah itu Allah itu mustahil kerjanya diantaranya apabila dia terpaksa atau bukan ke atas keinginannya sendiri. Lam yakul wa kadza yastahilu alaihi ta'ala ijadu syai' minal alam ila akhirih. Kama fa'ala fi ghairihi li adamitul kalam. Itu enggak sampai diperpanjang, kepanjangan ngomongnya disingkat. Wa ijadu syai' minal alam ala ma qablahu wala yakhfa, dan jelas anal muqabalal iradati innama huwa karahiyah, yaitu lawannya atau hadapan atau manafat daripada iroda adalah karohah. Artinya yang menghilangkan sifat iroda itu adalah adanya sifat karohah. Karohah dan iroda nggak bisa bersatu, nggak bisa kumpul pada satu wujud, nggak bisa. Harus iroda di situ atau adanya karohah. Maka yang menghilangkan iroda adalah sifat karohah. Wa ma atafa 'alaiha 'ala ma ya'ti lal ijadul madhkur. Qabul atau hadapan antara iroda adalah karoha. Wa ma atafa 'alaiha, dan apa-apa yang diatapkan kepada iroda, dan apa-apa yang diatapkan kepada karoha, ala ma ya'ti li ijadil madhkur, juga menjadi nafinya iroda, menciptakan yang sama seperti dengan karoha. Nanti akan bicara juga wa ijadu syai' ma iroda atau wa ijadu syai' ma'al duhul, wa ijadu syai' ma'al ghaflah. Allah menciptakan alam disertai terpaksa. Menciptakan alam disertai lupa. Menciptakan alam disertai dengan lalai. Menciptakan alam disertai dengan fi'il ilat. Menciptakan alam disertai dengan fa'il kuwah. Ini semuanya juga menjadi manfaat-manfaatnya irodah atau tertolaknya sifat irodah.
Wa taqabul bainahuma min taqabulil adam wal malakah. Ini baru adam, taqabulnya adalah adam wal malakah. Bukan menggunakan lawan. Biasanya kan yang atas kita pakai kudrat sama ajis namanya adalah lawan atau zid. Tapi pada irodah menggunakan takobul antara adam wal malakah. Tidak adanya irodah, adanya karohah. Hilangnya sifat irodah, munculnya sifat karohah. Li'anal karohiyah adamul irodah. Karena yang namanya sifat terpaksa, sifat karohah, itu adalah atas ketiadaannya sifat irodah. Kama qalal musannif, sebagaimana dikatakan oleh musanniful kitab. Wa fil kalam, dan dalam pembicaraan di matan, hadfu awalan wa akharat takdir wa ijadu syai' minal alam au i'damuhu ma'akaro hiyati liwujudihi au adamihi. Artinya ada yang dituliskan, ada yang dihapus atau tidak dituliskan. Wa inama kana dzalika munafiyan lil iradah. Dan adanya karoha itu menafikan sifat iradah. Lianna sesungguhnya khuruja syai' minal alam anha yanfi umumi ta'alluqiha. Munculnya alam dengan tidak adanya iradah itu akan menghilangkan keumumannya iradah. Menciptakan alam dengan karoha itu akan menghilangkan keumumannya iradah. Sedangkan iradah itu wajib berlaku pada segala sesuatu. Apapun yang dimunculkan Allah harus disertai dengan irodahnya. Nggak bisa bikin ini irodah, yang ini terpaksa. Nggak bisa. Kayak Allah itu bikin kebaikan atas kehendaknya. Dan begitu ada kejelekan, terpaksa Allah bikin. Karoha berarti kalau begitu nggak irodah. Walaupun bikin kejelekan itu irodah, bikin bikin kemakmuran irodah, bikin kehancuran ya irodah. Nggak ada yang ya mau gimana lagi ya, terpaksa gua bikin dan ini kok terpaksa. Kayak menghilangkan keumumannya irodah. Artinya ada satu hal yang Allah itu nggak kehendaki. Ini ternafikan atau tertolak bagi iradahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau bagi kita mungkin bisa begitu. Saya menghendaki sesuatu, makan, minum, terus sakit. Ente pengen makan enak enggak? Ya pengen sehat, terpaksa minum obat biar sehat lagi. Ya, terpaksa ada itu kan. Walaupun sisi lain saya bisa milih begini, ada pula terpaksa. Berarti menghilangkan keumuman irodahnya, begitu loh. Irodahnya enggak menyeluruh atas maunya sendiri. Dia terpaksa mengerjakan sesuatu walaupun itu enggak disenangi, walaupun itu enggak dimaui sendiri atau terjadi atas kemauannya yang lain. Seperti kamu mengerjakan satu kewajiban. Subuh-subuh dingin terpaksa sholat. Terpaksa enggak? Enggak. Semangat gitu. Gitu. Jadi orang yang mengerjakan maunya orang lain terpaksa begitu. Orang
lagi senang-senangnya main, terpaksa harus disunat, apa enggak repot ente? Untung sekali. Kalau 2-3 kali apa enggak repot ente? Artinya terpaksa melakukan sesuatu itu ada kemauan yang lainnya. Wa ijadu syai' minal alam, menciptakan sesuatu dari alam atau meniadakan sesuatu dari alam, ma'akaro hatihi, atas keterpaksaannya, liwujudihi au adamihi, atas adanya sifat iradah atau ketiadaan sifat iradah. Wa inna ma kana dzalika munafil iradah li'anna khuruj syai' minal alam khuruj syai' minal alam anha yanfi umumi ta'aluqiha wa ukhra khuruj jami'il alam anha. Keluarnya jami'il alam itu anha, keluarnya seluruh alam semesta ini adalah atas iradah. Yang kecil, yang gede, yang taat, yang maksiat, semuanya muncul dari iradah. Jangan sampai kita punya paham seperti Mu'tazilah yang mengatakan Allah itu bikinnya Allah itu sesuai dengan perintahnya. Apa yang Allah perintahkan, maka itu yang dibikin. Kalau yang Allah larang, enggak dibikin. Artinya berarti iradahnya enggak umum. Segala yang muncul itu secara umum terjadi atas iradahnya Allah, baik itu kemaksiatan ataupun ketaatan. Famunafati hadhil irad wa famunafati hada, maka tertolaknya sifat-sifat yang menjadi penolakan sifatnya iradah ini, lil iradah, bagi iradah, itu seperti karohah dan kawan-kawannya, min haitsu umumi ta'aluqiha, itu menghilangkan keumuman ta'aluknya, la min haitsu dzatiha, bukan menghilangkan zatnya iradah, gitu loh. Cuma bicara ini menciptakan sesuatu dengan iradah, tapi iradahnya enggak menyeluruh, terhalang pada sebagian, bisa ngerjain yang sebagian. Itu berarti iradahnya apa? Terhalang apanya? Keumumannya, gitu loh. Beda kalau kerja itu hilangnya iradah sama sekali. Kayak kamu ngelindur lah. Kamu ngelindur jalan-jalan, ngelindur naik motor namanya. Sadar tanyain, kamu dari mana? Enggak kemana? Terus dari motor? Enggak, saya enggak. Itu namanya hilang iradahnya, gitu loh. Kalau ini mau bicara bukan hilang iradah, tapi hilang keumumannya. Berarti yang sebagian diiradai, yang sebagian enggak. Nanti itu namanya hilang umumnya. Ada yang menyebabkan hilangnya sifat iradah. Sama juga akan kita nafikan juga. Baik yang nafi itu keumumannya ataupun yang nafi itu iradahnya secara langsung. Ini juga mustahil. Wong keumumannya aja mustahil, apalagi iradahnya yang hilang, tambah mustahil. Wa ukhra khuruju jami'al la min haitsu dzatiha bi khilafil ijadi bi ta'lil. Berbeda dengan menciptakan sesuatu dengan cara taklil, elat, au bi tab'i
Fa'inahu munafan fa'inahu, maka sesungguhnya menciptakan dengan taklil dan tob'i itu munafun laha, itu menghilangkan irodah secara langsung min haitsu dzatiha, dari arah hilangnya zatnya. Menciptakan sesuatu dengan elat, menciptakan sesuatu dengan tob'i, itu hilangnya irodah. Kayak begini contoh. Kamu bergerak, atau geraknya apa ini? Tangan, otomatis menggerakkan cincin. Berarti cincin ini bergerak atas maunya kamu, bukan? Kamu maunya gerakin apa? Cincinnya? Nah, berarti hilang irodah di situ. Berarti cincin bergerak itu tanpa kamu kehendaki. Karena kamu menghendakinya apa? Tangan yang bergerak, bukan cincin yang. Berarti geraknya cincin terjadi bukan atas kehendak kamu. Gitu loh. Itu namanya hilangnya sifat irodah. Jadi kamu sama sekali nggak ikut menghendaki. Itu namanya kerja dengan apa? Elat. Kamu mau keluar rumah, kamu jalan. Yang kamu kehendaki bergerak apa? Ya badan kamu. Tapi baju kamu ikut gerak, sepatu ikut gerak. Bajunya, rambutnya, kan nggak kamu kehendaki itu berarti. Tapi semuanya ikut. Maka gerak yang terjadi tanpa kehendak kamu namanya fi'il toba, elat yang seperti itu disebut juga menghilangkan sifat irodah dari arah zatnya. Sama sekali tidak ada sifat irodah. Begitupun dengan tob'i. Tob'i itu apa? Adanya sesuatu karena adanya yang lain dengan adanya sabab dan hilangnya mane. Api membakar. Kalau kamu tempel, api itu membakar. Maka terbakarnya api itu bukan atas kehendak. Karena api tidak bisa punya pilihan yang asal ditempel, bakar, tempel, bakar. Mbok ya kamu nempel itu yang lain, kamu jangan bakar aja. Pisau, gosok, sobek, gosok. Mbok sekali-kali digosok itu yang sobek jadi rapat gitu loh, bisa nggak? Lem nambah gitu atau ngelem gitu loh. Yang sobek ditempel pisau jadinya bisa? Nggak bisa, berarti menyobek itu bukan pilihannya pisau. Itu kerja yang dengan tob'i. Fa'inau munafan laha, maka keduanya itu menjadi menafikan bagi irodah min haitsu dzatiha, dari arah zatnya si irodah. Wala farqu baina khair wa syarr, dan tidak ada perbedaan antara baik dan buruk. Kama syamlahu kalamal musannif, sebagaimana yang masuk dalam perkataannya musannif, menciptakan baik atas kehendaknya, bikin jelek atas kehendaknya. Nggak ada bedanya ini. Allah bikin baik bukan terpaksa, Allah bikin jelek bukan terpaksa. Bikin baik ya atas kehendaknya, bikin jelek juga atas kehendaknya. Bikin baik bukan karena elat. Tuhan itu ya memang bikinnya bisanya baik doang, itu elat namanya. Gitu loh. Atau toba, kayak api tadi bisanya cuman bakar, nggak bisa yang lain. Allah itu bikinnya baik doang, nggak bisa yang, berarti tob'i kerjanya, bukan irodah kalau begitu, nggak bisa milih yang lain lah. Allah mau bikin baik bisa, mau bikin jelek, berarti munculnya jelek atas kehendaknya, munculnya baik
Dia bisa pilih gitu loh. Kalau nggak bisa, Tuhan bisa bikin yang baik-baik doang, berarti apa? Top hanya bisa bikin satu, nggak punya pi. Itu namanya menghilangkan sifat iroda. Kita tidak boleh mengimani yang demikian. Wah, baik itu ya Allah yang menciptakan, jelek juga Allah yang menciptakan, sebagaimana apa yang jadi kalamnya musannif. Khilafan lil Mu'tazilah, berbeda pendapatnya kelompok Mu'tazilah. Haitsu dahabu, yang mana mereka berpendapat ila annahu ta'ala la yuridu syurur wal qaba'ih. Allah itu tidak menghendaki terjadinya kejelekan dan terjadinya kemaksiatan. Itu yang jelek-jelek, yang tercela-tercela, yang maksiat-maksiat, itu Allah nggak bikin. Zina, minum arak, judi, mabok, riba, bukan Allah yang bikin. Allah nggak bikin begitu. Kenapa kalau Allah nggak bikin? Buktinya Allah melarang. Allah saja melarang, masa Allah gimana sih? Ini kata Mu'tazilah. Ini berarti Allah itu bikinnya apa? Sholat, puasa, zakat, itu yang baik-baik dah, begitulah. Allah nggak bisa bikin yang, berarti Allah kerjanya apa itu? Atau kerjanya bisanya itu doang, nggak bisa ngerjain yang lainnya, maka ini mustahil bagi Allah. La yuridu syurur wal qaba'ih wahtaju, maka dengan alasan bi anna iradatasyarr, bi anna iradatasyarri syarrun, kalau menciptakan yang jelek dia berarti juga jelek. Wa iradatul qaba'ihatun, dan yang menciptakan keburukan ya dia ikut buruk. Masa si Tuhan buruk gitu loh. Kalau Allah itu ngerjain yang jelek, berarti dia ikut jelek. Kalau Allah ngerjain yang buruk, dia ikut. Nyambung gak ini? Hah? Jadi dia beranggapan Allah itu sama kita nyetrum, maksudnya connect hubungan. Kayak begini, kalau Allah mau bikin gempa bumi, berarti buminya digoncangkan oleh Allah. Iya, maksudnya gerak dimunculkan dari gerak, gitu loh. Kalau ada yang dibikin buruk, maka dia juga ikut. Kalau Allah bikin baik, Allah jadi baik. Ini kan nggak nyambung, nggak ada hubungannya. Contoh, Gatot Kaca, kenal kamu? Hah? Belum kenal. Gatot Kaca diterbangkan sama dalang. Dalangnya ikut terbang nggak? Ya kan begitu, masa kalau dia menerbangkan, dia harus ikut? Oh ya repot, nanti Gatot Kaca dan dalang terbang berkali. Masa ada begitu, gimana sih? Superman diterbangkan sama siapa? Nah, dia terbangnya sendiri apa bareng sutradara? Terbangnya sendiri, masa jadi kalau sutradara menerbangkan Superman, dia harus ikut? Kan nggak bener begitu. Artinya menggandengkan sesuatu yang nggak ada hubungannya, gitu loh. Menciptakan orang itu jadi jelek, Tuhannya ikut. Nah, hubungannya. Fulan diciptakan minum arak, Tuhannya. Nah, hubungannya apa? Kok jadi jelek juga? Pertanyaan begini, jelek itu munculnya dari mana? Jelek itu munculnya dari peraturan. Kucing, tahu kucing? Ayam. Hah?
Kenal ayam. Dia taunya ayam doang, kucing nggak ngerti dia. Kucing emaknya ngawinin anaknya, anaknya ngawini kakaknya, kakaknya itu jelek apa bagus? Kenapa? Karena nggak ada aturan, gitu loh. Jadi dia omong jelek gara-gara. Jadi apa yang dibikin begitu itu bagi Allah nggak jelek. Kenapa? Lah yang ngatur Allah siapa? Kalau kamu diatur, nah kalau Allah. Nah, terus jelek kepada Allah itu dasarnya apa? Gitu loh. Kalau jelek kepada kamu dasarnya aturan. Kamu makan. Yang dimakan babi jadinya apa? Jelek. Kenapa? Ada larangan manusia muslim yang dewasa makan. Lah Allah dihukumi kalau Allah bikin orang makan babi, Allah juga jelek. Nah larangannya Allah yang mana? Ada larangan bikin orang makan babi, kita ada. Kalau kamu dilarang makan, nah kalau Allah ada larangan bagi Allah bikin, nggak ada larangan. Kalau ada larangan bagi Allah bikin, larang siapa? Tanya dong. Allah mau bikin bencana, dilarang. Yang ngelarang siapa? Allah mau bikin apa? Gempa bumi, mau bikin tsunami, mau bikin banjir bandang. Enggak boleh bagi Allah. Lah yang ngelarang itu siapa? Kalau kita dilarang, ada larangannya. Kamu enggak boleh minum arak, enggak boleh zina. Maka kalau kamu melanggar itu, kamu dikatakan jelek, dikatakan nggak baik. Nah sekarang nggak baik ini mau disifatkan pada Allah. Lah dasarnya disifatkan dari arah mana? Gitu loh. Bukan, oh kalau Allah bikin jelek, Allah ikut jelek. Berarti jelek itu bukan jadi apa? Kaitan sama larangan. Jelek itu menjadi suatu sifat. Lah sifat jelek yang diletakkan kepada Allah, dasar peletakannya apa? Wong kucing aja nggak bisa dibilang jelek. Nah, kalau Allah malah dibilang jelek bagaimana? Nggak ada kucing, ini kucing soleh ada. Hah? Ini kucing maksiat ada. Ya, ada kucing garong. Kucing nyolong apa itu? Ikan, nyolong tempe kamu, nyolong ikan kamu, nggak bisa. Dasar maling, nggak bisa. Kucing nggak ngerti maling, artinya ada makanan dimakan. Dia nggak ngerti ini punya siapa. Kalau kamu makan ayam saya, kamu saya sebut maling. Karena kamu ngerti ini punyanya siapa. Mengambil milik orang lain hukumnya curi, dosa. Nah, kalau kucing, kata kucing, emang ada sertifikatnya punya kamu? Nggak ngerti saya. Ini ya bikin Allah semua tadi. Kucing nggak ngerti mau. Pokoknya asal ada kempol mulus dimakan sama dia itu kucing. Jadi nggak bisa kita mengatakan kalau Allah bikin jelek, Allah juga ya nggak bisa. Artinya menjelekkan Allahnya dari sisi mana gitu loh. Apa dari bikinan yang jelek itu? Ya nggak bisa. Jadi nggak bisa mengaitkan ini kaitannya nggak berhubungan gitu loh. Terus wabi ananah ya, nah sungguhnya larangan ama yuradu wal amru bima la yurad safahun. Wa bi annal iqab alama urid zulmun. Nah, ini tuduhannya nih. Wallahu munazahun andalika kullu. Kata Mu'tazilah ini masih katanya Mu'tazilah. Sungguhnya dia melarang tapi dia menghendaki.
Dia memerintah, tapi dia nggak menghendaki. Itu namanya main-main gitu loh. Allah memerintahkan kamu untuk jadi orang taat. Ya, Fir'aun diperintah jadi orang taat, perintah beriman. Abu Jahal diperintah iman, Qarun diperintah iman. Semua orang kafir diperintah iman. Tapi Allah nggak menghendaki dia jadi iman. Aneh banget Allah. Satu lagi Allah melarang, jangan zina, jangan minum arak, jangan judi, jangan riba. Tapi Allah bikin orang itu zina. Gimana sih Allah? Softo apa main-main apa gimana sih? Gitu loh. Kalau mestinya kata dia, kalau dia melarang, ya dia nggak bikin. Kalau dia merintah, ya dia membuat, melaksanakan atau mengerjakan, menjadikan pada yang lain. Fulan diperintah sholat, maka ya Allah menjadikan dia jadi orang yang sholat. Itu maunya Mu'tazilah begitu. Sama kayak emak kamu lah dianggapnya lah. Bapak kita, kalau dia itu melarang sesuatu, maka dia nggak akan mengerjakannya. Masa dia melarang, tapi ngerjain bikin. Anggapan dia nih Mu'tazilah. Sebaliknya, dia merintahin, tapi dia nggak ngerjain. Ini bisa kita bantah dengan nyata pada kehidupan kita. Terus yang parah lagi sampai dikatakan, kalau Allah menjadikan sesuatu, menyiksa alama urid, menyiksa sesuatu atas kehendaknya, maka itu dzulmun dolim. Menyiksa sesuatu atas apa-apa yang tidak dikehendakinya, maka itu adalah sebuah kezaliman. Saya diperintah untuk beriman, tapi saya dihalangi tidak mendapatkan iman. Terus saya disiksa oleh Allah. Zalim dong Tuhan. Jahat kalau begitu, gitu loh. Ini kita mau luruskan, itu semua salah fatal, salah semua, itu pendapat Mu'tazilah. Ada orang bikin rumah. Ada punya rumah? Punya. Kalau rumah ada gotnya enggak? Kalau rumah ada pembuangannya enggak? Ada. Kalau rumah ini pembuangannya susah, repot, di langit sih rumahnya. Itu yang rumah di darat aja lah. Orang punya rumah itu biasanya juga punya kamar mandi, punya sumur, ya. Kalau ada kamar mandi, ada sumur, mesti juga ada selokannya. Ya, masa ente mau mandi di situ? Apa kamar mandi sumur di situ, tapi airnya di rumah ente semua kan nggak mungkin. Pasti airnya kamu alirkan ke tempat lain, kamu buang ke tempat yang jauh. Maka kamu bikin juga selokan, bikin nggak? Bikin. Kalau ada orang bikin rumah, pasti bikin. Terus selokan itu isinya apa? Air. Yang tadi kamu pakai mandi, kamu pakai nyuci, lewatnya mana itu buangnya? Kotoran. Terus kamu ngomong sama anak kamu, nak, kalau mandi di kamar mandi, kalau mandi di sumur, jangan di selokan. Padahal selokan yang bikin bapaknya, kamar mandi yang bikin bapaknya kan begitu. Dua-duanya dibikin semua, tapi dilarang. Ini jangan dipakai mandi. Ya bapak kok ngelarang, kan bapak yang bikin. Iya saya yang bikin, tapi ini jelek.
Jangan dipakai buat mandi. Kamu saya siapin yang baik nih loh. Kan begitu mestinya. Jadi boleh saja menjadikan sesuatu tapi dia melarang gitu loh. Bukan harus kalau melarang nggak bikin. Oh, gimana sih? Boleh saja Allah melarang tapi dia yang contoh lain. Mak kamu bikin sambel. Kalau bikin sambel orang Jawa begini tangannya. Kalau begini nggak enak sambelnya gitu. Bikin, taruh di meja. Anak kamu yang kecil mau makan. Apa katanya? Jangan, nak. Kan emak yang bikin, masa jangan? Iya, saya yang bikin. Tapi kamu jangan makan. Kan boleh saja saya yang bikin, tapi saya larang. Mu'tazilah nggak boleh. Kalau bikin itu ya harusnya jangan ngelarang. Dia yang bikin kok masa saya nggak boleh ngerjain, gimana sih? Ini nggak akurnya pikirannya Mu'tazilah. Jadi hingga dia konslet, hingga dia tertabrak di dalam memutuskan sesuatu. Dia mengatakan kalau Allah itu melarang tapi dia bikin, itu namanya main-main. Kok main-main gimana sih? Babi dibikin, hah? Anjing dibikin, kambing ini kamu makan, yang ini yang bikin siapa? Jadi boleh saja Allah membuat sesuatu tapi dia melarangnya untuk kamu makan. Atau sebuah fi'il yang terjadi pada kita. Kamu harus bisa melihat dari arah apa? Dari arah wujudnya sesuatu. Kita itu wujudnya diciptakan oleh Allah. Dan oleh Allah diberi sifat. Maka Allah bisa mengganti sifat, bisa memunculkan sifat pada kita sebagaimana apapun yang mungkin terjadi. Kayak apa? Kita diberi sifat kecil boleh, tinggi boleh, gerak boleh, diam boleh, duduk boleh, berdiri boleh. Berarti sifat kita ini bisa berganti, begitu loh. Maka Allah boleh saja menjalankan kita dari arah mana saja. Mau dijadikan yang taat sama aturan boleh, mau dibikin yang nggak taat sama aturan juga boleh. Kalau ada sutradara, kalau ada dalang, bikin apa? Bikin satu cerita. Di cerita itu isinya jagoan, semua nggak ada penjahatnya. Superman kumpul sama Batman, kumpul sama Hulk, kumpul sama Spiderman, tapi nggak ada. Terus ngapain? Tahlilan balik. Wiritan, maulitan, hadroh. Mau ngapain lagi terus? Nggak ada penjahatnya. Paling hadroan, gosidan. Kalau ada penjahatnya, lah ini rame jadi. Yang bikin rame siapa? Yang bikin siapa? Dia sutradara. Jadi dia yang bikin jagoannya, dia bikin biar apa? Biar rame. Masa jagoan semua gimana sih? Tahlilan doang. Akhirnya ambil hadro main qasidah. Ente nggak laku akhirnya qasidah yang diambil siapa. Jadi ini pemikirannya harus ke arah itu, kita harus luruskan. Boleh saja itu terjadi, gitu loh. Nah terus urusan dolim, apakah Allah nggak dolim? Kalau Allah itu mencegah seseorang dari mendapatkan hidayah, mencegah seseorang dari berbuat baik, terus orang itu disiksa, dolim nggak? Dolim itu apa? Makna lain lagi apa? Dolim itu menggunakan miliknya orang lain secara berlebihan, dolim. Menggunakan miliknya orang lain tanpa seizin orangnya, menggunakan miliknya orang lain sampai merusak, itu dolim namanya. Lah, Allah pernah dolim? Pernah nggak? Milik dia sendiri kok.
Lillahi ma fis samawati wa ma. Allah yang berfirman, seisi langit, seisi bumi milik siapa? Miliknya Allah. Saya dolemnya dari mana? Ini milik saya, mau saya ambil, mau saya kasih, mau saya enggak, milik saya kok jadi kamu yang protes? Kalau ada yang selain miliknya Allah, diambil sama Allah, Allah jadinya dolim. Justru yang dolim itu siapa? Manusia. Kenapa? Menggunakan miliknya Allah berlebihan. Begitu yang dolim itu kita. Kadang punya Allah dipakai semaunya, punya Allah dihabiskan, punya Allah namanya apa? Dolim. Kok jadi Allah yang dolim bagaimana sih? Mau miliknya dia sendiri kok dolim? Loh kan kesian. Oh, urusan kesian lain lagi itu. Urusannya kesian. Kok kesian? Ini dolim beda sama kesian. Dolim itu menggunakan miliknya orang lain, mengambil miliknya orang lain, merampas miliknya orang lain, itu dolim. Ada orang naik sepeda punyanya sendiri, di tengah jalan kamu ambil, dolim nggak? Nah kalau kamu minjemin orang sepeda, pas ketemu orangnya kamu ambil, dolim nggak? Kenapa nggak dolim? Nah, punya sendiri kok dolim gimana? Ente jahat gimana? Sepeda kok diambil? Lah punya siapa? Punya saya kok dolim, itu gimana? Jadi harus luruskan dulu, nggak ada sedikit pun perbuatan Allah yang dolim. Kenapa? Karena menggunakan miliknya sendiri. Bagaimana kok bisa dolim? Kecuali menggunakan miliknya orang. Nah, jadi jelas ya, nggak ada dolim bagi Allah dan nggak ada sia-sia bagi perbuatan. Kenapa? Karena boleh saja Allah menciptakan sesuatu dan dia melarang, gitu loh. Nggak harus menciptakan, harus merintah kan enggak. Kalau dia merintah, ya dia harus menciptakan. Kalau dia melarang, dia nggak boleh menciptakan. Gimana sih? Dilarang mandi di selokan. Iya, bikin selokan siapa? Ya bapaknya. Yang larang siapa? Gimana sih bapak bikin sendiri dilarang, jangan cerewet, pokoknya jangan di sini ya. Enggak, saya mau di situ aja lah. Gimana? Oh edan itu bapak ini. Udah dikasih sumur yang bagus, kok dijambah ini ente ini aduh. Kalau itu terjadi, kalau ada orang dibikinin comberan, dibikinin kamar mandi. Diperintah kamu mandinya di kamar mandi. Terus ada orang kok mandinya di comberan. Yang merintah tadi, yang melarang tadi nggak bisa berbuat apa-apa. Pak, itu mandi di comberan gimana? Terus gimana? Udah saya larang, maunya di situ biarin aja lah. Itu namanya terpaksa, gitu loh. Ada satu kejadian yang dia nggak seneng, dia nggak bisa mencegah. Kalau perzinaan, minum arak, segalanya ini tidak diciptakan Allah, tapi terjadi dan Allah hanya bisa melihat, nggak bisa mencegah, namanya apa itu? Terpaksa. Ditanya, ya Allah, itu kok pada zina, pada minum arak, kenapa? Ya gimana lagi? Maunya begitu, udah saya larang padahal masih ngeyel aja. Itu Tuhan apa begitu? Apa? Presiden aja bingung. Saya udah perintahkan suruh kasih wakaf, nggak ada yang mau. Ya nggak ada yang mau, nggak ada yang percaya. Gimana mau ngasih wakaf? Ngasih wakaf itu kalau percaya ngasih wakaf. Ini mau ngasih wakaf? Maaf Pak Presiden, saya pas-pasan, hidup aja susah. Jangan hidup Pak, napas saya susah Pak. Boro-boro mikirin. Ya jadi boleh saja yang terjadi demikian. Maka menurut ahli sunnah yang begitu bukan satu kedoliman, bukan satu
sia-siaan, tapi ada hikmah yang Allah letakkan pada setiap perbuatannya menciptakan apapun. Terus munazahu andalika kullu, maka Allah maha suci dari semuanya itu, artinya sia-sia dan kedzaliman. Waroda bi anna dalika innama ba'da syarran qabihan aw safahan aw dzulman binisbati ila hadis, bahwa di dalam sebuah berita adanya kejelekan, keburukan, kesia-siaan, kezaliman, itu nisbatnya bagi hawadis, la ilaihi ta'ala, enggak bisa nisbat kepada Allah. Li'anahu, kenapa? Karena sungguhnya Allah itu la yus'alu amma yaf'alun. Allah itu enggak ditanya kenapa. Tapi kita yang ditanya kenapa. Allah kok enggak ditanya kenapa asalnya? Enggak ada yang ngatur Allah. Allah mau bikin langit, mau bikin bumi, ada yang nanya? Enggak ada. Ya terserah Allah mau bikin planet apa, bentuknya kayak cincin, kayak donat, bentuknya kayak ya terserah dia mau bikin. Ya Allah kok bikinnya begitu? Ya enggak ada yang nanya. Kalau kamu ngerjain sesuatu akan ditanya. Karena kita ini hamba, kita diatur, punya rel, punya aturan-aturan. Maka ketika kamu kok ngerjain sesuatu yang nggak cocok sama aturan akan kenapa begini? Kenapa begini? Nah, kalau Allah yang ngerjain, yang mau nanya siapa katanya gitu? Allah mau bikin manusia, malaikat dikasih berita, malaikat saya mau bikin manusia. Protes malaikat. Malaikat nanya. Ngapain? Nanya. Nanyanya bukan terus apa? Maknanya mau menggagalkan, bukan. Nanyanya ada hikmah apa ya Allah? Kok bikin malaikat gitu loh. Karena malaikat kalau tanya itu mau cari ilmu. Bukan mau protes, bukan mau menggagalkan, bukan. Kalau kamu tanya perbuatan anak kamu, tahu-tahu anak kamu keluar dari kamar, udah pakai minyak wangi, stil, mau kemana lu? Kok tumben tahu-tahu dan Pak, jangan, masuk. Nah itu namanya nanyanya mau mencegah atau mau menghalangi atau mau menyuruh gitu loh. Lah malaikat nanya, ya Allah, kenapa kok bikin manusia begini? Jangan ya Allah, jangan. Bisa begitu malaikat? Ya nggak bisa. Nanyanya malaikat bukan untuk tapi nanyanya malaikat itu mau mencari ilmu apa sih Allah hikmahnya kok bikin manusia gitu loh. Nah kalau kamu lihat anak kamu maunya bawa golok keluar rumah, nanya, ngapain nak? Mau bunuh orang pak? Oh iya monggo. Saya cuma pengen tahu doang. Ada begitu? Bapak Edan. Kalau kamu kok lihat anak kamu bawa golok keluar rumah, nanya, mau kemana nak? Ini pak mau saya pukul. Kamu tak pukul duluan begitu loh. Masuk. Nah, itu namanya kita yang akan ditanya dan kita yang bisa dicegah gitu loh. Mau ngerjain atau jangan. Nah Allah yang mencegah siapa? Yang mau nanya siapa? Gitu. Maka dikatakan la yus'alu amma yaf'alun.
pun. Allah itu nggak ditanya apa-apa yang dia kerjakan. Terus wa hikmatu amruhu au nahyuhu zuhurul imtihan. Maka hikmahnya adanya perintah, adanya larangan, itu adalah nampaknya adanya ujian. Hal yati'ul abdu aula, apakah hamba itu taat atau tidak. Jadi kalau digambarkan begini. Baik sama buruk, jelek sama taat, itu bisa dilihat nggak? Ini orang baik, ini orang jelek. Makanya ada orang dua-duanya makan. Kamu bisa tahu nggak ini orang makannya baik, ini jelek? Bisa? Dari mana lihatnya? Besar baiknya dilihat bisa nggak? Bisa nggak? Oh kelihatan nih orang baik nih, ini orang jelek, kelihatan nggak? Ya nggak bisa dilihat, orang baik itu ibaroh, jelek itu ibaroh, nggak bisa kamu lihat mana ini baik, ini jelek, nggak bisa dilihat. Kamu ambil orang kafir sama imam masjid, kamu suruh telanjang foto, kelihatan ini baik, ini jelek, kafir, kelihatan. Berarti nggak bisa dilihat. Baik buruk nggak bisa di, kafir mukmin nggak bisa di. Allah mau menjadikan ini orang jadi orang kafir, ini orang jadi orang mukmin, ini orang jadi orang baik, jadi orang jelek. Gimana? Allah jadikan satu peraturan. Allah bikin undang-undang. Dengan undang-undang ini Allah menjalankan hambanya. Ada yang dijalankan sesuai undang-undang, ada yang dijalankan nggak sesuai dengan. Maka yang dijalankan cocok sama undang-undang namanya orang baik, gitu loh. Yang dijalankan nggak cocok sama undang-undang namanya orang. Jadi keduanya yang bikin siapa? Ini Allah yang bikin lah. Ada hikmah, gitu loh. Hikmahnya apa? Nampak mana orang yang taat, nampak pula mana orang yang jahat. Dengan apa? Dengan Allah menjadikan kedua hal itu. Kalau nggak ada perintah, nggak ada larangan, Allah bikin kayak hewan semuanya, nggak ada baik, nggak ada buruk. Ya. Allah bikin kayak malaikat semua, jadinya apa? Baik semua. Allah bikin kayak hewan semua, ya nggak ada baik, nggak ada mau makan apa, mau minum apa, mau kumpul sama siapa, hewan nggak ada hewan jelek. Kenapa? Karena nggak ada peraturan. Jadi ada hikmah yang Allah letakkan dalam satu kejadian. Maknanya Allah mau menampakkan mana hamba yang dibikin jelek, mana hamba yang dibikin buruk. Hal yuti al-abda aula wala yuridu ala madhabi ahli sunnah. Qalu ta'ala wala yardha li ibadihil kufra. Dan Allah tidak meridhoi hamba-hambanya yang kafir. Li'anna iradata ghairu ridho. Karena iradah itu bukanlah ridho. Beda ini. Wala yardha li ibadihil kufru. Allah tidak ridho hamba-hambanya menjadi ingkar. Dipahami Mu'tazilah, Allah tidak ridho. Itu maknanya Allah tidak menjadikan. Oh, bukan begitu. Ridho dengan iradah itu berbeda. Kehendak dengan apa?
seneng beda. Ya. Ada seneng, ada kehendak. Mu'tazilah memahami yang namanya menghendaki itu mesti seneng. Oh, belum tentu. Tadi menghendaki bikin comberan belum tentu seneng sama comberan gitu loh. Enggak berarti kalau menghendaki pasti menyenangi, enggak. Ini bagi Mu'tazilah, ya pasti kalau menghendaki pasti menyenangi gitu loh. Kalau menghendaki pasti merintah, nggak mungkin melarang. Allah bikin babi, bikin apa? Guguk, bikin kucing, tapi kamu dilarang untuk makan. Makanya Allah nggak menyenangi kalau kamu makan sesuatu yang dilarangnya. Jadi kalimat Allah tidak ridho hamba-hamba yang kafir, maknanya bukan Allah tidak menjadikan orang kafir gitu loh. Ridho dan iroda maknanya berbeda. Watamasuk bil ayat, maka berpegang kepada ayat mabniun ala turadifuhuma yang terbangun dari memahami samanya makna keduanya antara ridho dan kafir. Wa huwa batilun, maka itu batal. Udah bacanya terjemahan Quran terjemahan terus dipegangi maknanya dianggap ridho dan irodah itu satu makna. Enggak boleh, itu kesalahan. Seneng dan menghendaki itu dua pengertian gitu loh. Saya seneng anak saya mandi, maka saya bikinin kamar mandi gitu loh. Saya bikin comberan, anak saya mandi, saya nggak seneng gitu loh. Kan beda ini kan. Saya senengnya kalau dia mandi di kamar mandi, maka saya bikinin kamar. Saya juga bikin comberan. Tapi kalau dia mandi di situ saya nggak seneng. Nah, ini kebetulan berarti seneng dan kehendak itu berbeda makna. Jangan dianggap satu makna. Ini sudah pegangannya ayat, tamasuk bidohiril ayat, dohirnya ayat dipegangi, makna dohirnya beda lagi. Artinya makna dohir dianggap antara iroda dan ridho itu satu makna. Wabil jumlah fayalzamu ala madhabil mu'tazilah anna aktsara ma yaqa'a fil wujudi ala ghairi muradu ta'ala. Ala ghairi muradi ta'ala. Kata Mu'tazilah, maka atas pendapat yang di atas itu berarti banyak perkara yang terjadi tapi tidak dikehendaki oleh Allah. Kenapa? Karena Allah nggak seneng. Dianggap seneng sama kehendak itu sama. Apa? Allah nggak seneng orang kafir. Allah nggak seneng orang zina. Allah nggak seneng orang riba. Berarti Allah juga nggak bikin gitu loh. Kalau Allah ridho, pasti Allah bikin. Karena Allah nggak ridho, maka Allah nggak. Berarti banyak yang terjadi yang tidak dikehendaki oleh. Nah, ini berarti apa? Meniadakan sifat kehendak. Ini pendapat Mu'tazilah. Oh, kita nggak ada begitu, nggak mungkin. Irodahnya Allah itu nggak ada, nggak mungkin. Irodahnya Allah harus umum menyeluruh ke seluruh ciptaannya. Terus waqad hukiya anna ba'dul a'immati ahlussunnah wal jama'ati hadara ma'a ba'dil mu'tazilah lil munadharati falamma jalasa al mu'tazili qala subhana man tanazza 'anil fahsya'i. Diriwayatkan dalam satu majelis kumpul orang Mu'tazilah dan orang Ahlussunnah wal Jamaah. Zaman itu nih, waktu perkumpulan datang orang Mu'tazilah, datang orang Ahlussunnah. Mu'tazilah ngomong duluan. Apa kata Mu'tazilah? Subhana man tanazau anil fahsya, maha suci Allah
Zat yang tidak menjadikan kejelekan. Kayaknya kayak fasih luar biasa Qur'annya ya. Maha suci Allah. Zat yang tidak menjadikan, zat yang tidak terkena kejelekan. Faqala sunni, maka berkata ahli sunnah, subhana man la yaqa'a fi mulkihi illa ma yasha. Maha suci Allah, zat yang tidak ada yang terjadi dalam kerajaannya kecuali Dia yang bikin. Ini benar. Mensucikan Allah dari sekutu, dari adanya kemusyrikan, adanya nazir, lawan. Tidak ada di kerajaannya Allah kecuali pasti Dia yang menghendakinya, Dia yang bikin apapun Dia. Ini beda pensucian antara Mu'tazilah dan Sunni. Terus qala Mu'tazilah protes. Kok begitu? Kata Mu'tazilah, ayyasya'a rabbuna ayyaksiya, apakah Allah itu akan maksiat? Kata Mu'tazilah, apakah Allah maksiat? Maka Allah maksiat katanya. Kalau Allah bikin semuanya, berarti Dia bikin zina, Dia bikin arak, berarti Dia maksiat. Dia maksiat itu Allah atau hambanya? Kata Mu'tazilah, kalau Dia bikin zina, berarti Dia juga ikut zina. Allah juga ikut maksiat. Pendapat orang rada streng begini. Apa kata Sunni? Ayasiya rabbuna kahran. Kalau begitu, apakah Allah itu ketika lihat orang pada zina, minum arak, Dia terpaksa nggak bisa berbuat apa-apa? Apa begitu Tuhan itu? Ada orang zina, ada orang minum arak, ada orang riba. Tanya, ya Allah ini gimana? Gimana lagi? Begitu Allah itu? Mu'tazilah, ya nggak begitu. Gimana sih? Kalau kamu katakan kalau Dia bikin, berarti Dia ikut maksiat, berarti Dia nggak bikin. Dia nggak seneng, tapi Dia nggak bisa berbuat apa-apa. Ada anak kamu mandi comberan, kamu melarang, tapi kamu nggak bisa ngangkat dia. Gimana lagi? Itu bapak apa kamu? Kamu yang bikin, kamu melarang, nggak bisa kamu angkat, gimana sih? Itu bapak mainan begitu. Masa ada Tuhan kok lihat orang zina, lihat orang minum arak, Dia nggak bisa berbuat apa-apa. Udah gimana lagi? Udah saya larang masih mau zina aja. Itu Tuhan apa hantu? Tuhan kok begitu? Qala Mu'tazili, ara'aita inna mana'ani al-huda. Kata dia Mu'tazili apa? Coba begini, kalau Allah mencegah saya mendapatkan hidayah, wa qadha alayya biraddi, dan Allah itu menentukan kepadaku untuk menolak satu kebaikan. Artinya dihalangi saya dapat hidayah dan saya berjalan pada satu kemaksiatan. Saya tidak bisa mengerjakan satu kebaikan. Ila am asa ahsana ila am asa. Itu baik atau jelek. Allah mencegah saya mendapatkan hidayah. Itu Allah itu jelek atau baik? Ini Mu'tazilah nanya. Kalau ada orang tua mencegah anaknya untuk makan permen, itu orang tua baik atau orang tua jelek? Kalau Allah mencegah saya mendapatkan petunjuk, Allah itu jelek atau baik? Jawabnya apa? Kalau Allah mencegah saya pada mendapat kejelekan, apa Allah itu jelek? Jawabnya begini, kalau Allah mencegah saya dari mendapat hidayah, apa Allah itu jelek? Jawabnya,
Lah, hidayah punya siapa? Begitu aja dong. Kalau hidayah punya kamu, Allah mencegahnya, maka Allah jelek. Hidayah punya siapa? Mau dibagikan kepada siapa itu serah. Yahdillahu may yasha wa yudlil. Allah itu bisa saja menghendaki petunjuk pada seseorang atau menyesatkannya. May yahdillahi fala mudillala wa may yudlil fala hadiyalah. Siapa yang Allah jadikan sesat, enggak akan ada yang bisa memberi dia petunjuk. Siapa yang diberi petunjuk, tidak bisa maka Allah yang memberinya. Kenapa? Hidayah milik, mau dikasih siapa saja terserah Allah. Kata Mu'tazilah, kalau Allah mencegah saya mendapatkan hidayah, berarti Allah itu zalim. Faqala sunni inna mana'aka ma huwa lak faqad asa. Kalau Allah mencegah kamu dari apa yang kamu miliki, maka dia jelek. Wa in mana'aka ma huwa lahu fayahtassu birahmatihi mayyasha wa yanqata'u al-mu'tazilah anil munadharah. Maka kalau Allah itu yang memiliki sesuatu dan Allah mencegah orang itu mendapatkan dari miliknya, maka tidak ada kejelekan bagi Allah. Allah berikan sesuatu, fayahtassu birahmatihi, maka atas rahmatnya lah Allah menentukan siapa yang akan mendapatkan hidayah. Begitu. Hidayah milik Allah. Allah boleh pilih siapa yang akan dapat hidayah. Fulan dapat, fulan nggak dapat. Terserah Allah, mana jeleknya. Kecuali hidayah milik kamu diambil oleh Allah, maka Allah namanya zalim, jelek. Tapi tidak demikian. Karena hidayah milik Allah, maka Allah boleh membagikannya. Fayahtasu birahmatihi mayyasha, yahdillahu mayyasha wa yudlil. Allah boleh saja memberikan hidayah pada seseorang dan boleh pula mencegah hidayah itu dari seseorang. Ini pendapat ahli sunnah wal fanqata al mu'tazili, maka Mu'tazilah berhenti, tidak bisa melanjutkan hujjahnya dan mereka keluar dari pertemuan. Itu kumpul ahli sunnah Mu'tazilah ngomong maha suci Allah dari menjadikan kejelekan. Ahli sunnah maha suci Allah dari adanya sekutu, bahwa kerajaannya apa yang di kerajaannya semua dibikin oleh dirinya sendiri. Kata Mu'tazilah, gimana sih? Nah, kalau Allah bikin jelek gimana? Allah yang bikin, Allah nggak ditanya apa yang dia bikin. Kalau Allah mencegah saya dapat hidayah gimana? Kalau hidayah itu milik kamu, maka Allah yang mengambil, Allah jadinya jelek. Tapi hidayah milik Allah, maka Allah bebas menjadikan hidayah kepada siapa saja yang dikehendaki. Ini penjelasan pertama mengenai mustahilnya Allah itu irodahnya tidak secara umum. Ini pembahasannya. Ini pembahasan pertama dari manafatnya irodah, yaitu menjadikan sesuatu dengan terpaksa. Artinya menjadikan sesuatu yang mana irodahnya tidak berjalan secara umum. Bukan hilangnya irodah. Besok insya Allah kita akan bahas adamu irodatihi. Yang kedua yaitu menjadikan sesuatu disertai tidak adanya irodah. Kita akan bahas perjumpaan yang akan datang insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana tarabna بأننا اقتربنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا وتب علينا توبة تغسل كل حوبة وسلنا عوراتي وآمن روعتي واغفر لوالدينا والآل والإخوان وسائر الهلان وكل ذي أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع من ربي اسمع فضلا وجودا منان تسابي منا بالمصطفى رسولي نضى بكل سهولي صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه عداد طاس صحبي والحمد للإله في البدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Ada pertanyaan coba?